Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali di Reptil Adik, channel yang membahas leopard gecko. Selain kripto, ada lagi loh penyakit yang umum terjadi pada leopard gecko, yaitu MBD. Untuk kalian penghobi reptil pasti sudah tidak asing dengan penyakit ini ya, karena ini sudah umum terjadi pada reptil. Iguana bisa, kura-kura bisa, apalagi leopard gecko. Apa sebenarnya MBD itu? Panjangannya adalah metabolic bone disease, yaitu penyakit kelainan atau pelemahan pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan mineral seperti kalsium, vitamin D, dan lain-lain. Hal ini sangat wajar karena leopard gecko sensitif cahaya, sehingga tidak dilakukan penjemuran dalam pemeliharaannya. Penjemuran pada reptil bertujuan selain melancarkan metabolisme, juga untuk mendapatkan vitamin D dari sinar ultraviolet yang berguna untuk pertumbuhan tulang. Nah, alasan kedua kenapa gecko sering terkena MBD adalah dari makanannya, karena makanan gecko adalah serangga kecil seperti jangkrik, ulat Hongkong, kecoak dubia, kecoak turkis, yang mana hanya memiliki tulang sedikit. Memungkinkan sekali kandungan kalsium pada makanannya tidak mencukupi kebutuhan gecko. Lalu bagaimana cara gecko memenuhi kebutuhan kalsiumnya? Satu-satunya sumber kalsium gecko adalah dari makanannya. Seperti yang kita tahu, makanan gecko adalah serangga kecil yang memiliki tulang sedikit atau sumber kalsium sedikit. Rasanya untuk gecko yang dipelihara itu sangat-sangat rentan sekali terkena MBD jika kita tidak menambah suplemen kalsium dalam pemeliharaannya. Kalau di alam, pasti mereka mencari sumber kalsium dari lingkungan sekitar ya, seperti bebatuan atau tulang-tulang dari hewan yang sudah mati. Untuk suplemen kalsiumnya kalian bisa beli di marketplace, tinggal kalian ketik aja kalsium untuk gecko, pasti itu banyak sekali produk. Kalian tinggal pilih, tinggal beli, dan tinggal digunakan untuk tambahan kalsium pada gecko kalian. Selanjutnya, apa yang terjadi pada gecko yang terkena MBD? Yang terjadi pada gecko terserang MBD adalah tulang-tulangnya melemah. Selain melemah, juga akan lunak. Dimana kalau kita tidak langsung menanganinya, maka bisa berakibat tulang-tulangnya mengalami pembengkokan. Untuk gejala ringan bisa kita ketahui dari cara gecko berjalan. Gecko yang terkena MBD itu jalannya tidak normal, kakinya melebar, terlihat tidak kuat. Pokoknya kalau jalannya sudah aneh, nggak seperti biasanya, itu berarti tanda-tanda gecko terserang MBD. Untuk yang sudah parah seperti dalam video ini adalah gecko yang terkena MBD. Kalian bisa lihat dari video-video awal tadi, kaki-kakinya tidak ada yang normal, terjadi pembengkokan. Itu bukan bawaan dari lahir, melainkan karena terkena MBD. Berdasarkan pengalaman pribadi, untuk gecko baby itu lebih berbahaya karena MBD pada baby gecko itu rahangnya lunak, jadi tidak mampu makan. Bukan nggak mau makan, tapi tidak mampu makan. Jadi harus disuapi setiap makan. Dan kalau kita tidak memperhatikan, gecko yang terkena MBD bisa-bisa dia mati karena dia nggak makan. Untuk remaja dan dewasa jarang terjadi kematian. Umumnya akan menjadi cacat akibat pembengkokan dan pelemahan tulang tersebut, seperti gecko dalam video ini. Apakah tidak bisa kembali normal? Jika sudah parah dan mengalami pembengkokan, jawabannya tidak. Tapi jika gejalanya masih ringan seperti langkah berjalan yang kurang normal dan kelihatan tidak kuat gerakannya, masih bisa.
asalkan kalian langsung memperbaiki kebutuhan kalsiumnya. Setiap makan beri kalsium dan di kandang juga sediakan kalsium. Kalian jangan khawatir, efek dari pemberian kalsium tambahan ini cukup cepat kok. Ini berdasarkan pengalamanku ya, 1 minggu pun sudah terasa hasilnya. Untuk yang sudah terjadi pembengkokan itu tidak bisa kembali normal, tapi kalian harus tetap kalsiumnya rutin setiap makan maupun di dalam kandang agar tulangnya tidak lunak. Minimal meskipun bengkong tapi kuat. Apakah MBD menular? Jawabannya tidak. Terakhir, apakah gecko yang terkena MBD jika diternak, anaknya akan terkena MBD juga? Jawabannya tidak, karena MBD ini penyebabnya dari luar, bukan dari genetik. Penyebabnya adalah kekurangan mineral tadi ya teman-teman, bukan karena bawaan dari gen. Jadi anakannya akan tetap normal, dan jika kalian perawatannya bagus akan terhindar dari MBD. Tapi kalau jika perawatan kalian kurang dalam pemberian kalsium, kemungkinan besar juga akan mengalami MBD. Tapi bukan karena bawaan gen ya, tapi karena memang benar kekurangan mineral kalsium tersebut. Oke teman-teman, itu aja penjelasan mengenai MBD. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar semakin rajin membuat video. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.